Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Para Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian ketarjihan kita insyaallah. Dan kita akan mengkaji di kesempatan ini yakni kitab Masailul Khamsi, kitab masalah 5, di mana kita telah mencapai pada pembahasan tentang sabilillah atau sabilullah yang kita kenal dengan istilah sabilillah. Namun dalam bahasa Arabnya maka sabilullah. Jemaah sekalian, apakah yang dimaksud dengan sabilullah atau sabilillah menurut pandangan Muhammadiyah? Maka dikatakan pada kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di halaman 277, yakni sabilullahi huwa tariqul musilu ila ma yardahu Allahu min kulli amalin adzinallahu bihi li'la'i kalimatihi wa tanfidhi ahkamihi. Sabilullahi, sabilillah atau sabilullah atau jalan Allah. Huwa, dia adalah, yang dimaksud dengan sabilullah, at-tariqul musilu, jalan yang menyampaikan, ila ma yardahullahu, kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli amalin adzinallahu bihi, berupa segala amalan, berupa segala amalan atau perbuatan yang diizinkan oleh Allah, lillahi kalimatihi wa tanfidhi ahkami, untuk memuliakan kalimat-kalimat agama Allah dan melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, maka pada bab ini tentunya kita bisa melihat dan bisa mengambil satu kesimpulan bahwa apapun yang berkait dengan amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk memuliakan kalimah-kalimahnya, untuk meninggikan kalimat-kalimatullah, dan juga untuk melaksanakan segenap hukum-hukum Allah, ini masuk pada kategori sabilillah. Maka apapun yang mengantarkan kepada sesuatu yang mencapai pada ridhonya Allah, itu bisa dinamakan dengan sabilullah atau sabilillah. Maka apapun. Maka di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah sabilullah maknanya at-tariqul musilu ila ridwanillah, yakni jalan apapun yang mengantarkan kepada sesuatu yang menghasilkan ridhonya Allah. Yang kedua, sesuatu itu berupa min kulli ma adzinallahu bihi, dari sesuatu perbuatan-perbuatan yang telah dibolehkan Allah. Maka ma tadi itu adalah ma yardahullah, ma-nya adalah min kulli amalin, berupa segenap amal-amal. Maka bentuknya amal apapun yang dibolehkan oleh Allah. Jadi amal yang Allah memberikan izin padanya, baik berupa amal ibadah mahdhah, ibadah khusus,
ataupun ibadah-ibadah amah, ibadah umum yang selain dari mahdhah, dengan sebuah catatan akan mengantarkan kepada ridhonya. Kalau kita lihat ibadah yang mahdhah, tentunya ibadah yang tata laksananya, kaifiyahnya telah tersebutkan secara rinci lewat nas-nas yang shareh, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan aturan pelaksanaan perincian yang telah ada pada penjelasan dalil. Itu yang dinamakan dengan ibadah yang mahdhah. Jadi ibadah apapun yang mengantarkan kepada kedekatan pada Allah dengan kaifiyah yang telah ditetapkan secara resmi pada nas, secara tertentu, secara rinci, itulah ibadah mahdhah. Misalkan ada thaharah, kemudian sholat, puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang lain, kemudian zakat, ibadah haji, dan hal-hal yang memang sifatnya adalah ibadah khusus. Kemudian selain ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang amah, segenap perbuatan baik yang mendatangkan kebaikan yang bisa dikerjakan, yang pada ujungnya adalah bentuk ketaatan, inilah dinamakan dengan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah amah. Contohnya bakti pada orang tua, mengurusi keluarga, anak dan istri, mencari pekerjaan, mencari penghidupan untuk tegaknya keluarga, berbuat baik pada tetangga, mendatangi majelis pengajian, memberikan bantuan orang yang membutuhkan, termasuk pula adalah seorang memberikan nasihat pada orang yang meminta nasihat, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan amaliyah kebaikan, itu pun bisa disebut dengan ibadah. Maka itulah jemaah sekalian, yakni amal apapun yang telah Allah izinkan. Yang ketiga adalah li'ilai kalimatihi wa tanfidhi ahkami, untuk memuliakan atau menegakkan, untuk menjunjung tinggi kalimahnya Allah dan melaksanakan terwujudnya hukum-hukum yang Allah telah turunkan itu. Inilah yang dinamakan, yang disebut dengan sabilullah atau sabilillah pada kitab masalah yang 5. Demikian, semoga yang kita sampaikan bisa menjadi bahan kita untuk senantiasa berenung, kemudian kita berazam, bertekad untuk beramal sehingga bisa mewujudkan ridhonya Allah dan bisa menumbuhkan amal yang punya nilai sabilillah. Demikian Bapak Ibu, ada salah, ada kurang, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.